perkembangan akhir-akhir ini, Prof ya. Iya. Menggelisahkan sih sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir apa yang sedang terjadi nih. Demokrasi yang kita harapkan tadinya memberikan satu kepastian gitu ya. Bahwa demokrasi kita adopt, kita sepakati, salah satunya yang terpenting adalah kita yakini akan mampu membangun suatu budaya politik gitu ya. Budaya politik baru yang di situ nanti itu betul-betul bisa memuliakan rakyat. Ya. Rakyat perlukan pemimpin dengan role modelnya dan peran pentingnya. Maka sistem yang baik akan bisa baik ketika pemimpin yang hadir memimpin ini betul-betul mampu. Yang istilahnya pemerintahan yang governability gitu ya. Pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang betul-betul merepresentasikan kehendak, kebutuhan masyarakat. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih netizen. Ini senior saya, Profesor Dr. Siti Zuhro, MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof. Siti Zuhro ini peneliti ya. Dulu namanya LIPI, sekarang BRIN ya, Prof ya. Iya. Udah diganti jadi BRIN. Beliau ini adalah peneliti senior urusan politik. Wah, kita ngobrol-ngobrolin tentang politik nih. Ini kan menarik nih kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, Prof ya. Iya. Menggelisahkan sih sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir apa yang sedang terjadi nih. Kok tiba-tiba sekarang diwacanakan lain nih. Bahwa perlu dihidupkan lagi nih lembaga yang sudah pernah lama kita kubur di zaman reformasi, yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dan ketika reformasi salah satu bentuk menggantikan DPA itu adalah Watimpres, Prof ya. Iya. Tapi kok akhir-akhir ini kembali dihidupkan. Ada wacana mau dihidupkan kembali DPA dan pastinya harus lewat amandemen. Kira-kira seperti gitu, Prof ya. Iya. Kalau menurut Prof lihat, apakah wacana yang tiba-tiba muncul ini sengaja dikeluarkan oleh orang yang mulai post power syndrome nih. Mungkin sebentar lagi sudah habis masa jabatan kekuasaan sehingga dia mencari celah nih. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa berkuasa, tetap berkuasa. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Prof. Siti Zuhro, apa sih yang sedang terjadi nih? Jadi udah terjadi ya. Jadi apa yang ke depan ini kita merasakan bahwa demokrasi yang kita harapkan tadinya memberikan satu kepastian gitu ya. Bahwa demokrasi kita adopt, kita sepakati, salah satunya yang terpenting adalah kita yakini akan mampu membangun suatu budaya politik gitu ya. Budaya politik baru yang di situ nanti itu betul-betul bisa memuliakan rakyat. Karena apa? Demokrasi itu membangun peradaban. Esensinya ke sana. Iya. Lantas dalam perjalanannya itu kok semakin memang ada dinamika. Mungkin periode pertama kan tahun 98, sekarang 2024. Berarti sekitar 26 tahun ya. Panjang ini, hampir 30 tahun. Dalam teori demokrasi itu 2 kali pemilu seharusnya kita sudah bisa menapaki yang namanya demokrasi substantif, tidak prosedural mestinya. Jadi kita sudah tinggal landas ya, naik kelas kita. Naik kelas. Tapi kok kelihatannya kita menyukai praktek demokrasi prosedural dengan semua dampak-dampak negatifnya. Lah, perubahan gitu ya, satu undang-undang, bahkan tidak hanya undang-undang Watimpres gitu ya. Berbagai undang-undang, ada 6 undang-undang lainnya gitu. Yang bermasalah. Ada undang-undang kementerian dan lembaga, itu direvisi, undang-undang penyiaran, direvisi, undang-undang MK, lalu juga undang-undang tentang Cipta Kerja dulu ya, yang bermasalah juga. Iya, itu nggak diapa-apain justru. Sudah dianggap settle gitu ya. Lah ada 6 undang-undang yang sekarang ini sedang mau dikebut. Digaspol gitu ya. Termasuk mungkin undang-undang tentang kepolisian, Prof. Lah, TNI Polri. TNI Polri ya, yang memperpanjang. Betul. Jadi semua ini baru 6 yang kalau kita bahas 6 itu termasuk TNI Polri dan sebagainya, itu berhimpitan langsung dengan sistem demokrasi yang sedang kita tapaki ini. Lah, maka apa yang terjadi setelah 6 kali pemilu nasional? Setelah 1.500-an kali sampai 2020 kemarin pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kita akan melakukan pilkada serentak
November 2024 ini di 545 daerah. Serentak gitu ya. Lantas kita memang baru bernafas selesai dari pemilu kemarin. Pemilu serentak untuk nasional, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Meskipun kita tahu bahwa pilpresnya jauh lebih menonjol ketimbang pemilu legislatifnya gitu ya. Maka asumsi-asumsi yang mengatakan keserentakan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk efisiensi, tapi ini adalah cara kita akan melembagakan yang namanya sistem kepartean kita. Bagaimana partai politik mampu melembagakan dirinya, terinstitusionalisasi sehingga gitu ya, nanti akan ada perampingan partai. Karena sistemnya presidensial. Ketika sistemnya presidensial, maka jumlah partai yang ramping sangat diperlukan. Sehingga fraksi yang ada di DPR itu, fraksinya juga sangat sederhana. Jumlahnya hanya fraksi pendukung pemerintah, fraksi oposisi, atau apapun sebutannya yang tidak di pemerintahan. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi lalu sekarang... Itu yang idealnya, Prof ya? Idealnya. Karena memang amandemen konstitusi kita itu, Mas Abraham, itu memang untuk penguatan sistem presidensial. Nah, sistem presidensial harus diikuti oleh mekanisme check and balancing, saling imbang, saling kontrol antara gitu ya, DPR dan pemerintah. Tapi itu semua kan teori, itu semua asumsi. Di prakteknya untuk Indonesia distorsinya luar biasa. Yang terjadi malah eksekutif heavy. Maka mengapa semua undang-undang yang mau direvisi ini akan gaspol dan selesai, lolos dengan mulus ya? Sangat mulus. Prof Suroho, ini kan menarik tadi. Seharusnya kalau kita lihat secara teori besarnya, kalau negara yang sudah beralih dari rejim otoritarian ke rejim yang demokrasi, itu dia paling tidak 2-3 pemilu dia akan memasuki demokrasi yang substansial. Betul. Ya? Iya. Tapi kan kita beda, kita tetap di tahap yang prosedural ya. Iya. Pertanyaannya, Prof, apakah itu disebabkan oleh kekuasaan orang yang berkuasa, atau memang ada problem dalam sistem kelembagaan kita? Ini menarik sekali, pertanyaan cerdas menurut saya. Karena apa? Di luar, jadi negara yang demokrasinya sudah settling in, sudah mantap, advance gitu. Sistem itu sudah menjamin. Jadi siapapun yang masuk ke sistem itu harus follow. Kalau tidak penalti, kan gitu. Di Indonesia tidak cukup. Sistem saja tidak cukup. Maka diperlukan pemimpin dengan role modelnya dan peran pentingnya. Maka sistem yang baik akan bisa baik ketika pemimpin yang hadir memimpin ini betul-betul mampu. Yang istilahnya pemerintahan yang governability, gitu ya. Pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang betul-betul merepresentasikan kehendak, kebutuhan masyarakat luas. Itu kan normatifnya seperti itu. Lah, maka mengapa kita sepakat waktu itu dengan demokrasi partisipatoris dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu kan asumsinya, teorinya. Di tataran sebenarnya demokrasi partisipatoris itu demokrasi yang kita masyarakat itu memilih di fait accompli oleh para elit atas dasar pilihan-pilihan mereka itu. Maka masyarakat hanya memilih pilihan mereka itu. Kemewahan tidak ada. Apalagi sekarang dikatakan oleh Pak Prabowo, demokrasi kita melelahkan, demokrasi kita mahal, dan demokrasi kita messy. Saya nggak tega membahasakan bahasa messy. Kira-kira kalau kita ambil makna itu kira-kira seperti apa tuh? Melelahkan, mahal. Itu kira-kira bagaimana itu? Karena beliau 4 kali ikut pemilu. Jadi itu pernyataan lugas dari seorang presiden elect gitu ya, yang terpilih tadi itu memaknai ini loh kompetisi kontestasi yang saya ikuti 4 kali dalam pemilu nasional, pilpres itu yang luar biasa. Lah, oleh karena itu sampai pada kesimpulan ternyata mahal banget. Demokrasi ini hanya untuk katakan orang yang akan didukung oleh modal uang yang besar, gitu ya. Nah, demokrasi ini juga karena berantakan ya, messy kan gitu, itu mengindikasikan ketidakterukuran. Jadi ini kan karena demokrasinya tanpa etika. Jadi demokrasinya itu tidak mengacu katanya saya Indonesia, saya Pancasila. Tidak diacu ketika berdemokrasi. Menghalalkan semua cara, semua tahapan itu.
maka pemilunya distortif kan gitu. Lelah Pak Prabowo itu.